Pemirsa, pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7 yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia juga dirasakan di Sorong, Papua, khususnya di wilayah pesisir pantai. Pasca gempa di Rusia diprediksi akan berimbas di kota Sorong, Papua. Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone, meminta warga tetap tenang. Ia menyampaikan kondisi warga di kota Sorong masih normal. Lokasi penyeberangan dengan motor laut masih aman. Dan dari hasil analisis BMKG, gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada. Ketinggian tsunami kurang dari 0,5 meter di beberapa wilayah bagian timur Indonesia. Salah satunya adalah Sorong bagian utara. Ini jam berapa ini jam 10.30. Terkait informasi gempa bumi yang terjadi di Rusia tadi pagi, ya, ini kekuatannya 8,7 magnitudo. Kemudian gempa ini berpotensi tsunami dan kita Sorong menjadi salah satu kota terdampak dari gelombang tsunami tersebut. Jadi dari hasil kajian analisis Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika BMKG sudah menyampaikan pada kita di Kota Sorong informasi terkait informasi terkait ini potensi gelombang tsunami tersebut. Kita masuk dalam status waspada dengan ketinggian tsunami kurang lebih 0,5 meter. Jadi disampaikan dari hasil analisis tersebut bahwa gelombang tsunami tersebut akan sampai di Sorong sekitar pukul 16.24 waktu Indonesia Timur atau sekitar jam 5 sore. Tapi kita dari hasil analisis tersebut ketinggian gelombang itu diperkirakan 0,5 meter. Artinya bahwa masyarakat kita himbau untuk yang berada di pesisir pantai untuk tetap tenang, tidak panik, tapi mereka juga diharapkan bisa menjauhi pantai dan tidak melakukan aktivitas mereka yang berada atau tinggal, yang bekerja dan melakukan aktivitas lain di sepanjang garis pantai. Kita himbau untuk seperti itu. Kemudian memantau ketinggian kenaikan dari permukaan air laut pada sore hari nanti. Kemudian ya itu tadi ada banyak informasi beredar yang kemudian meminta masyarakat untuk segera evakuasi. Ya proses evakuasi tidak serta merta. Artinya maksudnya bahwa ini kita diberikan peringatan dini. Kita menghimbau kepada masyarakat. Kemudian dengan status yang ada, tentu dengan analisis yang ada melalui BMKG sebagai salah satu lembaga resmi yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Dari hasil analisis tersebut kita himbau warga untuk tidak panik sehingga tidak mendengarkan informasi di luar daripada informasi yang disampaikan oleh BMKG maupun dari BPBD, sehingga masyarakat tetap waspada. Kita himbau untuk tetap waspada melihat permukaan air laut, apakah ada kenaikan dari yang tidak biasanya, ya, karena di sini kan disampaikan. Sudah bergabung bersama kami, bersama kontributor Metro TV Sorong, Michael Kabuare. Selamat siang, Michael. Seperti apa kondisi terkini di Sorong pasca adanya peringatan tentang potensi tsunami ke sana? Iya, situasi di Kota Sorong sendiri sejak dari pagi hingga siang ini, masyarakat beraktivitas seperti biasa. Nampak saya berada tepat di pinggir pantai, tepatnya di dekat lokasi penyeberangan ke pulau. Warga masih melakukan aktivitas seperti biasa, yang melakukan berjualan tetap berjualan, yang melakukan aktivitas menggunakan kapal perahu motor melakukan aktivitas ke pulau seperti biasa. Dari pihak BPBD Kota Sorong sendiri telah melakukan himbauan ke 4 distrik yang lokasinya dekat dengan pantai, menginformasikan kepala distrik setempat agar menyampaikan himbauan kepada warga untuk lebih waspada dan mawas diri, sehingga saat terjadinya nanti akan memang terjadi tsunami, warga telah siap dan diharapkan ke lokasi yang lebih aman. Kembali ke studio.
Baik, Michael, bagaimana informasi dari BPBD ini kemudian disampaikan ke masyarakat di sana? Apakah memang ada semacam alat pengeras suara yang disampaikan ke wilayah di sana? Atau lewat gawai atau gadget? Atau seperti apa cara komunikasinya? Iya, tadi disampaikan oleh Kepala BPBD, Kepala BPBD telah menginformasikan ke pihak distrik atau kecamatan setempat yang lokasinya sangat rentan di pinggir-pinggir pantai. Jadi pihak distrik yang nanti menyampaikan ke warga melalui pengeras suara atau forum tanggap bencana yang ada di kecamatan, di tingkat kecamatan lebih diaktifkan kembali dengan situasi ini. Oke, berarti nanti dari situ baru informasi disampaikan dengan jelas begitu, Michael, ya? Siap. Oke, jadi untuk siang hari ini, Michael, setelah tadi sudah ada imbauan dari BMKG berkenaan dengan dampak dari gempa yang terjadi di Rusia ini, apakah aktivitas warga masih normal sampai siang hari ini, khususnya untuk nelayan atau juga warga yang tinggal di daerah pesisir, Michael? Ya, berdasarkan pemantauan, sejak tadi pagi hingga siang ini, warga masih melakukan aktivitas seperti biasa, yang beraktivitas di pantai, khususnya nelayan maupun warga yang berada di pesisir, masih melakukan aktivitas seperti normal. Tidak ada yang aktivitas yang menonjol, yaitu melakukan tindakan penyelamatan ke lokasi yang lebih aman, belum terlihat. Baik, kontributor Metro TV Sorong, Michael Kabuare, nanti kami akan kembali ke Anda untuk informasi terkini berkenaan dengan dampak dari gempa yang terjadi di Rusia.